Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi. Saya adalah dosen pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Qawaidul Lughah. Mata kuliah Qawaidul Lughah merupakan mata kuliah wajib pada prodi pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk mengingat kaidah-kaidah bahasa Arab ketika membaca teks berbahasa Arab agar dapat diberi baris yang benar serta dipahami maksudnya dengan tepat. Mata kuliah ini juga menuntun mahasiswa agar mampu menulis kalimat-kalimat bahasa Arab yang benar dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah bahasa yang telah dipelajari. Proses pembelajaran mata kuliah ini berlangsung secara offline, jenis perkuliahan offline, dengan menggabungkan beberapa metode pembelajaran yang sesuai. Pembelajaran mata kuliah ini akan dievaluasi melalui sikap, kognitif, dan keterampilan yang ditunjukkan oleh mahasiswa melalui keaktifan dalam perkuliahan dan penguasaan materi secara teoritis dan aplikatif. Mata kuliah Qawaidul Lughah memiliki bobot 2 SKS dan dipelajari pada semester 2 di Prodi Pendidikan Agama Islam. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang akan diperoleh oleh mahasiswa, yakni sub CPMK. Pada sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kalimat dan bagian dari mawaqi' al-i'rabiyah. Pada sub CPMK 2, mahasiswa mampu menulis pengertian dan contoh dari dzarfun. Kemudian pada sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan menulis contoh macam-macam al-maf'ul mutlak dan maf'ul li ajri. Pada sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum dan contoh hal. Pada sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dan menulis contoh at-tamyiz dalam kalimat yang benar. Pada sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian menulis contoh al-adad wal ma'dud yang benar dan membedakan macam-macamnya. Pada sub CPMK 7, mahasiswa mampu menulis pengertian al-munada wal istisna dan menulis contohnya dalam kalimat yang benar. Pada sub CPMK 8, mahasiswa mampu menulis pengertian la nafiyah lil jins dan menulis contohnya dalam kalimat yang benar. Pada sub CPMK 9, mahasiswa mampu menulis pengertian kada wa akhwatuha, menulis contohnya dalam kalimat yang benar dan memberi harokat pada kalimat. Pada sub CPMK 10, mahasiswa mampu menulis pengertian al-ahruf asy-syabih, menulis contohnya dan kalimat yang benar dan memberi harokat pada kalimat. Pada sub CPMK 11, mahasiswa mampu menulis pengertian at-ta'ajjub, menulis contohnya dan kalimat yang benar dan memberi harokat pada kalimat. Pada sub CPMK ke-12, maka mahasiswa mampu menulis pengertian asma'ul af'al, menulis contohnya dan kalimat yang benar dan memberi harokat pada kalimat. Untuk bahan kajian pada mata kuliah Qawaidul Lughah ini, sebagaimana tadi telah disebutkan, yaitu alamatul i'rab lil asma', dzarfuz zaman wa makan, al-maf'ul mutlaq wa maf'ul li ajli, mafhum hal wa syurutuhu, at-tamyiz, al-adat wal ma'dud, al-munada wa istisna, la nafiyya lil jins, kana wa akhwatuha, al-harfu musyabaha, at-ta'ajjub, kemudian asma'u af'al, al-asma'ul af'al. Kemudian untuk buku-buku atau pustaka yang bisa dipelajari untuk mata kuliah ini, yang pertama adalah karya Ali Jarim dan Mustafa Amin, yaitu dengan bukunya Nahwu Wadih. Kemudian yang kedua, karya Mustafa Al-Gulayani Jamin dengan judul Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Kemudian yang ketiga, yaitu karya Fuad Nikmah dengan judul Mulakhas Qawaid Lughah Al-Arabiyah. Kemudian ada beberapa jurnal, diantaranya adalah
jurnal yang ditulis oleh Jumadi dan Zulkifli ya pada tahun 2022, yaitu tentang implementasi metode eklektik dalam pembelajaran bahasa Arab untuk kemahiran menyimak dan membaca bahasa Arab di Ma'had Ilmi Al-Ukhwah Sukoharjo. Kemudian ada jurnal yang ditulis oleh Zulhanan pada tahun 2014 dengan judul Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. Kemudian mata kuliah ini akan diampus sebanyak 16 pertemuan. Pada pertemuan 8 akan diadakan UTS dan pada pertemuan ke-16 akan dilakukan UAS. Sekian penjelasan tentang mata kuliah Qawaidul Lughah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses video pembelajaran mata kuliah Qawaidul Lughah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir kembali di mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Qawaidul Lughah. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, maka kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Kemudian kita membuka mata kuliah pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan mata kuliah kita yang sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-6 dan kita akan membahas tentang tamyiz, kalimat yang menunjukkan tamyiz. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kalimat yang menunjukkan hal, yaitu keadaan. Ada yang masih ingat apa itu hal? Hal adalah keadaan, ya. Atau hal adalah kata-kata yang menjelaskan keadaan pada kata sebelumnya. Kemudian hal itu hukumnya adalah mansub. Ya. Terus ada itu jenis-jenis hal. Ada yang tahu apa jenis-jenis hal? Ada berapa? 3. Ada 3, ya betul sekali. Ada yang bisa menyebutkan 3 jenis hal tersebut? Coba angkat tangannya yang tahu. Ya, silakan. Yang pertama ada hal mufrad, hal jumlah, dan hal sejumlah. Ya, betul sekali ya. Terima kasih. Jadi ada 3 jenis hal: hal mufrad, hal jumlah, dan hal sejumlah. Nah, terus apa kaitannya, apa hubungannya dengan pembahasan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu dengan tamyiz? Ada yang tahu apa hubungannya? Apa persamaannya hal dengan tamyiz? Sama-sama isim mansub. Ya, betul sekali ya. Jadi hal itu isim mansub, hukumnya mansub. Begitu juga dengan tamyiz, hukum aslinya adalah mansub. Baik mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan tamyiz ini sedikit saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk sub CPNK-nya adalah mahasiswa, ya, diharapkan mampu menjelaskan dan menulis contoh tamyiz. Jadi mampu menjelaskan dan juga mampu menulis contoh tamyiz.
dalam kalimat yang benar atau dalam jumlah mufidah. Terus indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tamyiz. Apa itu tamyiz? Ya, mampu menjelaskan tamyiz. Kemudian mahasiswa mampu menyebutkan bagian dari tamyiz. Jadi tamyiz itu ada bagian-bagiannya. Kemudian mampu menjelaskan hukum tamyiz. Ya, apa itu hukumnya? Kemudian mahasiswa mampu menulis contoh dari tamyiz dalam kalimat yang benar atau jumlah mufidah. Ya. Kita akan membahas tentang tamyiz, dan ini adalah pelajaran yang sangat mudah ya, sangat mudah dan sangat penting. Ya. Kenapa saya katakan sangat mudah? Ya karena ini sebatas kaidah ya, yang sangat membantu kita untuk bisa menentukan harokat akhir pada setiap kata. Nah, jadi ini pentingnya ya, pentingnya pelajaran tamyiz ini adalah bisa mengidentifikasi, ya bisa menentukan harokat akhir pada setiap kata. Tamyiz. Jadi tamyiz itu secara bahasa artinya adalah pembeda. Ya. Oh, berarti tamyiz adalah kata-kata yang menunjukkan pembeda antara yang satu dengan yang lain. Sekaligus dia fungsinya adalah sebagai penjelas kata sebelumnya atau jumlah sebelumnya. Ya, sehingga dia jelas dan beda dengan yang lain, gitu ya. Adapun secara istilah bahwa tamyiz adalah isim nakiroh. Isim nakiroh. Yuwadihu ibham ismun qablahu au ibham jumlah qablahu. Jadi tamyiz secara detail atau secara istilah itu artinya adalah isim nakiroh, isim yang dalam bentuk nakiroh yang menjelaskan isim sebelumnya yang dalam keadaan samar, atau jumlah sebelumnya yang dalam keadaan samar atau belum jelas. Ya. Dikatakan di sini tamyiz nau'an. Jadi tamyiz itu ada dua jenis. Paham ya? Tamyiz itu ada dua jenis. Baik. Jenis yang pertama adalah malfuz. Tamyiz malfuz. Nah, jenis yang kedua adalah tamyiz malhud. Tamyiz apa? Malhud. Ya, benar. Yang pertama adalah tamyiz malfuz. Malfuz itu dari kata lafaz. Ya, jadi tamyiz yang ada lafaz sebelumnya yang ditamyiz. Sedangkan tamyiz malhud dia dalam bentuk jumlah, bukan kata, bukan lafaz ya, tetapi jumlah yang ditamyiz. Nah, bisa disebutkan tamyiz malhud huwa alladhi dzakarahu mumayyizahu qablahu. Jadi tamyiz malfuz adalah tamyiz yang disebutkan mumayyaznya sebelumnya. Jadi ada mumayyaz sebelumnya, ada kata yang ditamyiz sebelumnya. Dan ini ada 3 model, ya, 3 model untuk tamyiz malfuz. Yang pertama adalah wazn, yang berkaitan dengan timbangan. Yang kedua adalah masahah, yang berkaitan dengan jarak. Ya. Contohnya apa? Jarak meter, kilometer, sentimeter, ya, dan lain sebagainya. Kalau wazn, ada yang tahu contohnya? Ya, kilo, ton, apa lagi? Liter termasuk ya, dia masuk ke dalam ounce tadi disebutkan. Ya. Terus yang ketiga, model yang ketiga adalah model adat. Adat itu bilangan. Oke. Seperti bilangan itu kayak bagaimana contohnya?
Ya, 1, 2, 10, 15, 100, berapa? 1000 berapa? 99 dan lain sebagainya. Ya, ini tamyiz marfu'. Nah, sedangkan tamyiz marfu' dia dalam bentuk jumlah yang dijelaskan. Ini ada beberapa contoh ya dari tamyiz marfu' dan tamyiz marfu'. Di sini ada wazan timbangan, contoh dari timbangan ya. Contohnya adalah ishtaraitu tunan ruzan. Saya membeli 1 ton beras. Ya, saya membeli 1 ton beras. Nah, kalau begitu mana yang berkaitan dengan wazannya? Tonnya. Nah, tunan, ton. Ya, tonnya di sini wazan. Kalau begitu mana tamyiznya? Ruzan. Ya, betul sekali. Terus contoh yang kedua yang berkaitan dengan takaran. Jadi takaran ini masih masuk timbangan ya. Tapi biasa dibedakan antara takaran dengan timbangan. Kalau takaran itu ya liter, terus punukan gitu ya. Kalau penjual cabai itu punukan atau ya satu cepuk, 2 cepuk kayak gitu ya. Itu masuk dalam kain. Contohnya ba'al-falah litron komhan. Nah, mana yang berkaitan dengan kainnya? Litron. Nah, terus mana tamyiznya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke. Komhan. Ya, betul sekali. Jadi tamyiznya adalah komhan. Petani itu menjual 1 liter. 1 liter apa? 1 liter gandum. Jadi tamyiznya itu menjelaskan 1 liternya itu, ya. Terus ada masaha. Masaha itu jarak ya. Contohnya adalah zaratu hektaron sya'iron. Saya menanam, saya bertani 1 hektar gandum. Nah, kalau begitu mana yang berkaitan dengan masaha? Hektar. Yang berkaitan dengan masaha adalah hektar. Kalau begitu mana tamyiznya yang membedakan hektarnya? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, coba Mbak Puput. Syairon, ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Puput. Ya. Betul sekali ya. Jadi tamyiznya adalah syairon. Ya, membedakan 1 hektar apa? Jangan-jangan 1 hektar rumput, jangan-jangan 1 hektar sawah, jangan-jangan 1 hektar rumah. Jadi diikat atau dibedakan, yaitu 1 hektar gandum. Terus yang berikutnya adalah contoh adat. Adat itu bilangan ya. Nah, contohnya yatarakkabul yaum min 24 sa'ah. Baik, mana yang berkaitan dengan bilangan di kalimat ini? 24. Ya. Kalau begitu mana tamyiznya? Saat. Berarti berapa? 24 jam. Bukan 24 hektar, 24 orang, tapi 24 jam. Gitu ya. Ini tamyiz manfur. Kemudian tamyiz malhud. Ya. Ini ada terdiri dari beberapa bentuk kalimat ya. Yang pertama dari mubtada, yang kedua dari fa'il, yang ketiga maf'ul bihi. Ya. Kita lihat contoh dari mubtada. Contohnya al-mudarrisu aksar minat thalib. Guru lebih banyak dari siswa. Lebih banyak apanya? Lebih banyak pengalamannya, khibrotan. Ya,
Sehingga khibrotan ini dia menjelaskan satu jumlah. Ya. Nah, kalau begitu mana tamyiznya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, Mbak Fa. Ya, tamyiznya adalah khibrotan. Ya, betul sekali. Kasih aplaus dulu. Ya, betul sekali. Contoh tamyiz manfut istaraitu litron Qamhan. Baik. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Ya, secara hukum tamyiz itu selalu mansub. Jadi hukumnya tamyiz adalah mansub. Tadi kita sudah jelaskan bahwa memiliki hubungan erat dengan hal itu mansub, begitu juga dengan tamyiz. Jadi dia hukumnya mansub. Mansub itu berupa apa? Harokatnya mansub adalah fathah. Atau kalau dia musanna atau jamak, maka dia harokatnya, tanda harokatnya adalah ya. Ya kan? Ini namanya mansub. Contohnya apa? Muslimin. Contohnya apa? Muslimaini. Paham ya? Baik, ada latihan merubah jumlah fi'il ke tamyiz, kemudian merubah maf'ul ke tamyiz. Nah, saya beri dua contoh ya dari fa'il. Contohnya zada samaru al-hadiqata. Samar di sini dia menjadi fa'il. Posisinya adalah fa'il. Bertambah buah kebun. Ya. Jadi kebun itu bertambah buahnya. Nah, sekarang kita mau rubah ke tamyiz. Maka bagaimana? Zada al-hadiqatu samaran. Ya, jadi fa'ilnya di sini dia menjadi tamyiz samaron. Ya. Bertambah kebun itu, apanya yang bertambah? Buahnya. Ya. Jadi ini modelnya adalah tamyiz manqul. Ya. Karena dia menjelaskan jumlah sebelumnya. Kalau begitu yang ini menjadi bagaimana? Hasuna Mahmud khulqan. Yang ini jadi bagaimana? Fadol an-nahro ma'an. Yang ini jadi bagaimana? Etada al-qaryata jawan. Yang ini adwa al-muhsinina al-ajran. Yang ini kila al-zahar samanan. Ya. Sekarang ada tugas kelompok. Ya, saya akan membagikan kelompok kepada kalian 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok, ya, yang bekerja atau menyelesaikan tugas tentang tamyiz adat, tamyiz bila. Ya. Nanti setiap kelompok maju dan menulis hasil dari kerjanya. Baik, sudah ya? Waktunya habis. Baik, sekarang yang sudah boleh maju ke depan dan menulis satu saja dari tugas tersebut. Ya. Kelompok berapa? 4. Oke, silakan maju. Dengan siapa? Afifa. Dengan Afifa. Silakan. Ya, coba dibaca. Isruna qalaman. Ya, betul ya? Betul. Ya, isruna qalaman, 20 kolam. Baik, kasih aplausnya. Oke, terima kasih. Silakan. Berikutnya Kelompok 2, Ustaz. Oke, kelompok 2. Silakan. Dengan siapa? Nazala, Ustaz. Dengan Alhamdulillah. Silakan. Ya, nggak usah diharokatin. Baca.
ahada asyara kitaban. Ya, ahada asyara kitaban. Betul ya, kasih hapusnya. Baik, berikutnya. Kelompok berapa? Dasar. Kelompok berapa? Tiga. Ya, bersama siapa? Mariana. Martiana. Ya, silakan Martiana. Baik, coba baca. Khamsata asyara taliban. Ya, betul. Khamsata asyara taliban. Betul? Oke, terima kasih. Kemudian, kelompok terakhir. Ya, dengan siapa? Balik. Ya, dengan Wahid. Bukan Walid ya. Wahid. Oke, baca. Sittata kutubin. Ya, betul atau bagaimana? Sittata kutubin. Betul? Betul. Ya, terima kasih. Baik, sekarang kalau begitu saya baca ini, kalian baca ini ya. Ya. Oke, sama-sama semuanya. 20 kolam. Itu 11 kitab. 15 toleh. 6 kitab. Baik. Oke. Jadi sudah paham ya? Saya harap ini tetap diingat selalu ya. Kemudian bisa dipraktekkan ketika kita membaca Arab ya, membaca tulisan-tulisan Arab ya. Kalau di situ ada tamyiznya, maka pastikan dia selalu apa? Mansub. Ya. Jadi tamyiz ada berapa? Tamyiz ada 2 macam. Tamyiz apa? Tamyiz manqut ada 3 model. Apa? Sedangkan tamyiz malhut yaitu tamyiz yang didahului dengan jumlah. Baik mahasiswa mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mamnu' minas sarf. Jadi tugas bagi kalian semua untuk mencari kata-kata, ini jadi tugas PR ya. Di rumah nanti kalian mencari kata-kata yang memiliki masuk kategori mamnu' minas sarf. Siap? Siap. Baik. Ya, dan saya harap besok semua kalian pertemuan yang akan datang hadir semua ya. Kalau begitu terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua ya. Dan kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi